Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memujinya siang dan malam. Kita juga senantiasa mohon pertolongan kepadanya. Dan kita senantiasa mohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepadanya, kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita, nafsu kita, dan dari kejelekan-kejelekan amal-amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada kekuatan yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang karena kemaksiatan, perbuatan buruknya Allah jadikan ia sesat, maka tidak ada kekuatan yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga Engkau karuniakan kesejahteraan, keselamatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya semuanya. Jamaah sholat subuh, jamaah kajian Ahad pagi ba'da subuh, Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik remaja dan anak-anakku yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kekuatan untuk bisa bangun lebih awal dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang barangkali ada yang sampai saat ini belum bangun untuk melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan ketaatan. Insya Allah awal dari hari-hari yang sudah jamaah semua lakukan menjadi pembuka untuk diikuti dengan amal-amal soleh berikutnya. Ya, kalau kita mencoba mengingat Bapak Ibu sudah bangun dari tidur, kemudian ada yang sudah melakukan qiyamul lail, ada yang sudah membaca Al-Quran, kemudian niat lillahi ta'ala jamaah, kemudian juga melakukan wirid doa, kemudian juga diteruskan dengan melaksanakan taklim. Dan insya Allah nanti sampai waktu syuruk, dan setelah waktu syuruk jeda untuk bisa melakukan kegiatan sholat sunnah syuruk barangkali nanti akan dilakukan. Masya Allah, jadi kalau waktu-waktu itu penuh dengan ketaatan, mudah-mudahan Allah menjadikan sebuah amal solih. Sebagaimana juga telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Masjid Nurus Sa'adah adalah salah satu rumah Allah. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita telah mendengarkan bacaan imam tadi, Masya Allah, merdu, kemudian juga luar biasa. Sebagian surat Yusuf, sebagian juga nanti tadi disampaikan surat At-Tuha. Kemudian juga wayatadarosuna bainahum, saling bertadarus, saling mengajarkan di antara mereka. Nah, orang-orang yang berkumpul di rumah Allah seperti ini, illa kecuali oleh Allah akan diberikan, diturunkan ketenangan. Dan ketenangan ini adalah sumber kebahagiaan. Dan masjid ini namanya Nurus Sa'adah, jadi cahaya kebahagiaan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin selalu bahagia, ya cari cahaya kebahagiaan itu di antaranya di masjid ini. Kemudian juga selain diturunkan kepadanya ketenangan, diliputi dengan rahmat dari Allah. Kemudian juga dihadiri oleh para malaikat, dan oleh Allah panjenengan semua disebut-sebut, dibanggakan kepada umat-umat, kepada makhluk Allah yang ada di sekelilingnya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah melakukan hal yang baik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika nanti diteruskan dengan melakukan sholat sunnah suruk 2 rakaat, juga Rasulullah menyebutkan akan mendapatkan pahala sebagaimana melaksanakan ibadah umroh taman. Jadi sempurna pahalanya, sempurna pahalanya, sempurna pahalanya. Dan sekaligus agenda kajian pagi ini juga merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Janganlah di satu pekan ini kita tidak pernah ada menghadiri taklim sama sekali. Janganlah hari-hari kita habiskan hanya untuk kegiatan rutin, mencari nafkah, untuk bekerja. Tapi agendakan untuk mencari ilmu, untuk menghadiri majelis taklim. Dan bersyukur ada saudara-saudara kita di takmir Masjid Nurus Sa'adah ini yang secara sabar, secara ikhlas mengagendakan kegiatan di setiap Ahad pagi ini. Jamaah rahimakumullah, bersyukur pula Allah yang telah menjadikan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya untuk dipergunakan oleh manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang Allah jadikan memiliki potensi untuk memanfaatkan dunia dan seisinya ini lebih banyak dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Oleh karena itu Allah menjadikan pula ukuran, Allah menjadikan pula ketentuan-ketentuan yang semuanya itu adalah ada baik, ada buruk, ada amal yang soleh, ada amal yang tidak soleh, yang semuanya secara hak kita yakini akan dipertanggungjawabkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat, karena salawat itu adalah ibadah. Rasulullah memerintahkan man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Tentu kita bersolawat dengan ketentuan-ketentuan syariat-syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah
telah diamalkan oleh salafus sholih, oleh generasi-generasi awal dari umat Islam. Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin kami ditanya tentang batasan materi. Kami sampaikan takwa sebagai bekal terbaik dalam hidup kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Bahkan diantaranya ada yang haqqa tuqatih, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, yang insya Allah setiap Jum'ah khatib naik mimbar memberikan pesan takwa dan membacakan surat Ali Imran ayat yang ke-102 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam, kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, surat An-Nisa ayat 1, Allah juga memerintahkan kepada manusia, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min qabl. Ya. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tubuh yang satu. Kemudian daripadanya Allah menjadikan banyak sekali keturunan, dan Allah berpesan supaya senantiasa bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, ketika Allah menjelaskan tentang peristiwa atau perintah haji, Allah juga berpesan kepada kita supaya berbekal. Dan bekal yang sebaik-baik untuk melakukan hal itu adalah bekal takwa. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka barang siapa berniat melaksanakan ibadah haji pada bulan itu, janganlah melakukan rafas, fusuk, jidal. Dan apapun yang dilakukan berupa kebaikan, Allah mengetahuinya. Fatazawwadu, dan berbekalah kamu sekalian, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Surat Ali Imran ayat 102 yang telah kami sampaikan tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anul Azim. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah berkata,
Apa sih yang disebut dengan bentuk takwa yang sebenarnya? Haqqa tuqatih. Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya, menyebutkan la yattaqil abdullaha haqqa tuqatih hatta yahsunu min lisanihi. Jadi tidaklah disebut seseorang itu telah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa sampai ia bisa menjaga lisannya. Sampai ia bisa menjaga lisannya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan waman mata ala syai'in bu'isa alaihi. Dan barang siapa meninggal dalam suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Nah, jadi haqqa tuqatih maknanya adalah supaya kita senantiasa bisa menjaga lisan antara lain. Dan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Katsir mengatakan man mata ala syai'in bu'isa alaihi. Barang siapa yang meninggal dalam suatu keadaan, maka nanti akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, sering disampaikan bahwa semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Kita semua pasti suatu saat akan didatangi oleh maut. Jikalau Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, husnudzon kita kepada Allah adalah Allah masih memberikan kesempatan bekal kepada kita. Jadi bekal yang kita akan bawa untuk menghadap Allah itu belum cukup, masih sangat sedikit, masih kurang. Allah masih memberikan waktu kepada kita, memberikan umur untuk berbekal. Nah, ketika Allah nanti mentakdirkan kita meninggal entah pada umur berapa, nah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam. Masya Allah kalau kita renungkan, kita perhatikan, dalane pati gue akeh pisan. Ora kudu meriang disit, ora kudu tua. Jadi yang namanya ajal itu tidak pandang apakah dia sedang sehat atau sakit, apakah dia muda atau tua, tapi ketika sudah saatnya datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Ketika ajal itu datang, maka tidak ada yang bisa mengakhirkan atau mempercepat meskipun hanya sesaat, meskipun hanya 1 detik. Ada orang sakit, dirawat beberapa hari di rumah sakit, yang sakit masih hidup, yang menunggu malah kemudian meninggal terlebih dahulu. Ada seorang nenek yang sudah, ya mungkin karena begitu sepuh, wis kepengin banget mati. Nanti ngomong ngaring sing nunggoni, jane kapan aku mati, jane kapan aku mati. Ujug-ujug dikabari putune malah sing lagi sehat, mati disit lah dongane aku disit sing mati, aja kae disit nek bisa. Nah, ketika kita mengetahui tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan sedang bagaimana, maka yang terbaik kepada kita adalah selalu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Na'udzubillah, banyak orang meninggal dalam keadaan, ya mohon maaf, ada yang barangkali sedang melakukan kemaksiatan, sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
Ya menurut kacamata lahir kita melakukan perbuatan yang beribadah. Sebaliknya banyak pula saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah meninggal ketika dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sedang berhaji meninggal di sana, sedang umroh meninggal di sana, sedang silaturahim meninggal, ada yang sedang sholat, ya. Kemudian sujud, ora menyat-menyat, jebule wis meninggal, ya. Ada yang sedang mengisi pengajian, ya aku lah ya. Iya. Ya ketika ditakdirkan tidak ada yang bisa menolak begitu. Kan banyak dai-dai yang ketika sedang berapi-api mengisi pengajian kemudian pingsan, kemudian tidak tertolong. Ya alhamdulillah daripada lagi kayak nang nun sewu mohon maaf ya. Lagi lomba nyanyi dangdut gitu ya. Joget ya, kemudian lemes, rubuh ya, ora tertolong. Hanya dean ibu dean ya. Dan isi lagi ngisi ngaji kan ya, orang lagi ngisi ngaji begitu. Nah, jadi usaha kita selalu terhubung dengan Allah begitu. Lagi nyetir, lagi numpak motor, lagi nang safar perjalanan, ya selalu ingat kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal di jalan. Winane bocah kelas 10 ya, bocah kelas 10 kan kelas 1 SMK ya. Kan lagi carane lagi aktif-aktif lah hiperaktif gitu. Motore anyar nembe dituku kena. Jadi motor anyar mbok ngerti gas ya langsung mencolot. Jadi ngegas ke banteran di jalan yang rame akhirnya kecelakaan di daerah Banaran. Bocah nom sika numpak motor orang nganggo helm. Wong kepalane bentur aspal ya qadarullah langsung meninggal. Nah, itu hanya satu di antara bentuk-bentuknya. Nah, jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi anggar nyetir mobil ya nyetelnya aja lagu-lagu kenangan terus. Sepanjang safar ya karo murotal gitu. Bapak ngerlah murotal be ya tentu akan kita ikuti dengan murotal. Tapi yang lagu-lagu kenangan ya kita ya bernyanyi tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mobil dewek, mobil umum ya aja maksa supir numpak bis umum maksa kon nyetel murotal. Ya ora pas. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dan perlu diingat ketika kita sudah mati kan endingnya hanya ada dua kemungkinan begitu. Walaupun ada yang disebut dengan al-a'raf ya. Tapi sebagaimana doa kita kan supaya kita dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari siksa api neraka. Ketika kita mengharapkan masuk surga, selamat dari api neraka, tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh ya kecuali kita berbekal dengan takwa haqqa tuqatih. Takwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya oleh sahabatnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan aksari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perkara apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Nah, jadi sebabnya apa? Wong kok bisa dimasukkan ke dalam surga? Faqala Rasulullah menjawab taqwallahi wa husnul khuluq.
Jawaban Rasulullah sangat singkat dalam hadis ini dan hanya dua hal, yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Wasu'ila ngan aksari ma yudkhilun nasan naro, dan ketika Rasulullah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, ya sing takon ya cerdas ya. Sahabatnya ya pinter. Jadi ketika ditanya apa yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surga, sudah dijawab. Dari takon, lah sing marakna wong pada dilebokna neraka sih napa Rasulullah? Rasulullah tidak menjelaskan panjang lebar, tidak menjelaskan definisi-definisi, tidak menjelaskan kaidah-kaidah, tapi Rasulullah hanya menjawab al-famu wal farju. Jadi sing akeh nglebokna menungsa maring neraka adalah perkara yang disebabkan oleh mulut dan oleh kemaluan. Jadi dua anggota tubuh kita. Maka tadi ketika Anas radhiyallahu anhu menyampaikan, jadi takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya adalah hatta yuhsina min lisanihi, hatta yahsunu min lisanihi, sampai orang itu bisa menjaga lisannya. Nah, ternyata ketika ditanya Rasulullah tentang perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, ya itu tadi antara lain adalah lisan, mulut. Produk dari mulut ini adalah ucapan. Produk dari mulut ini adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang menjadikan banyak masuk ke dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, apa sih takwa? Nah, takwa itu apa? Jadi menurut definisi takwa itu adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti adalah ada penghalang. Jadi anggar listrik kuwi marakna sing ora bisa kesetrum niku napa Bapak Ibu? Isolator apa ya? Ya, isolator. Jadi nang apa tanggo disoki karet cekelane. Jadi ben anggar pas ndandani kabel sing ana setrume sing nyekel ora melu kesetrum. Jadi takwa itu menjadikan antara seorang hamba dengan yang ditakuti suatu penghalang. Jadi anggar wong kowe wedi karo kenang kebakaran, kenang panas, ya cari penghalang yang tidak menjadikan orang itu panas. Ya sing paling gampang ya cempal begitu loh. Ibu-ibu masak wis rampung, wajane arep dipindah gantian. Sebab nembe nggo masak mesti wajane panas wong nembe dibakar. Ibu-ibu itu cerdas. Karena dia takut terkena panas, takut akibat itu, maka dia ambil penghalang. Ya, cempal apa alat yang lebih modern yang lain. Mungkin ada sarung tangan ya yang bisa menjadikan tidak panas. Nah, ini sudah diciptakan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Takut kedinginan, takut kehujanan, takut sakit, menjaga kesehatan. Jadi menjadikan sesuatu antara hamba dengan yang dia takuti penghalang. Nah, ketika kita takut kepada murka Allah, takut kepada siksa Allah yang ada di neraka, dan ini hanya bisa dilakukan ketika Bapak Ibu yang mengenal neraka. Bapak Ibu tertarik untuk masuk surga, tergiur untuk melakukan amal soleh, ya ketika Bapak Ibu mengetahui apa itu surga, fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin keduanya, pelajari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang tafsir dan tanzir. Tafsir itu adalah berita gembira yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman berupa kenikmatan-kenikmatan surga.
kemudian juga peringatan, tanzir yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis tentang akibat dari tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan tidak melakukan kewajiban. Nah, kewajiban itu kan banyak sekali, misalkan dari harta. Apa kewajiban yang harus kita tunaikan dari harta? Ya zakat. Nah, di Al-Quran disebutkan orang yang menimbun emas, kemudian juga perak, angkat tabungan ora ya Pak, rekening ora gitu. Ya pokoknya gambaran untuk harta kekayaan ketika itu ya emas dan perak, karena ketika itu belum ada bank, belum ada rekening. Ya. Nah kalau sekarang yang ditimbun itu bukan emas dan perak, tapi rekening yang isinya itu banyak sekali, tidak ditunaikan kewajiban, maka harta benda yang disimpan tidak ditunaikan kewajiban itu nanti di akhirat akan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian juga kalau itu logam disetrikakan, kalau itu cairan diminumkan, disiramkan. Mati apa ora? Ya ora nana mati. Orang neraka nang surga ya sudah tidak ada mati lagi. Nah, ancamannya itu. Kalau tidak ditunaikan kewajibannya, apa itu? Ya zakat 2,5%. Nah, Bapak Ibu takut kepada neraka, kemudian juga takut kepada murka Allah. Masya Allah ya. Kalau murka Allah di dunia ini aja, kalau ditafsirkan sebagai sebuah bencana, itu kan sudah sangat luar biasa menakutkannya. Udahlah bukan bencana, tapi petir begitu, geluduk. Pas musim geluduk begitu, geluduknya orang karu-karuan, takut itu menakutkan. Musim angin, udan, banjir, kalau itu sebagai sebuah kemurkaan dari Allah, ya, itu sangat mengerikan. Apalagi murka Allah ketika di akhirat nanti. Sangat keras, ya, sangat pedih, pokoknya sangat-sangat yang lain. Nah, takwa itu menjadikan halangan antara sesuatu yang ditakuti oleh hamba Allah. Nah, apa halangan itu? Nah, ketika kita takut kepada neraka, kemudian takut kepada murka Allah, halangannya adalah kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka takwa sering diartikan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya secara garis besar memang yaitu dua itu. Jangan melakukan yang dilarang dan lakukan yang diperintahkan. Jangan malah sebaliknya. Sebab akeh wong begitu. Sing dilarang malah justru dikerjakan, tapi sing diperintah malah justru tidak dilakukan. Walaupun yang dilarang itu harus berbayar mahal, harus mengorbankan waktu, ya. Tapi banyak yang suka. Dan meskipun yang diperintahkan itu adalah tidak berbayar mahal, juga kemudian menyenangkan, tidak membahayakan, tapi justru malah banyak yang enggan untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu takwa. Jadi apa itu takwa? Menjadikan penghalang antara seorang hamba dengan sesuatu yang ditakuti. Nah, kita takut kepada murka Allah, kita takut kepada azab Allah, maka kita buat penghalang dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Nah, menurut Ibnu Rajab rahimahullah Ibnu Rajab Al-Hambali, takwa itu dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara yang syubhat.
Jadi selain yang haram, anggar haram kan wis genah ya Pak. Wis genah kue haram. Kue kudu ditinggalna. Contohnya misalkan, ya sing gampang ya daging babi lah. Daging babi itu kan haram. Nah, ketika itu sudah jelas bahwa itu bentuknya adalah daging babi, olahan daging babi, jelas itu haram. Nah mungkin ada yang subhat, panjenengan makan di rumah makan. Nah di rumah makan itu kok menyediakan menu babi. Nah barangkali alat yang digunakan atau bahan-bahan yang untuk masak makanan yang lain selain babi ada unsur babinya. Mungkin bekas nggo masak babi atau talenane bekas nggo ngerajangi daging babi, keluarga nggo ngerajang sapi ya, nggo masak ora dikumbari itu menjadi nah ki haram apa halal. Nah itu ada yang menggolongkan masuk ke dalam perkara yang syubhat, yang meragukan. Nah, yang meragukan pun harus ditinggalkan. Nah, gitu ku roket chicken, ki boleh nyembelih ayam, bismillah apa ora? Ya husnudon kita ya bismillah dengan membaca bismillah. Yang paling hati-hati banget ya dahar ayam ya ayam sing nyembelih dewek. Masak ya masak sing genah, masak dewek gitu. Nah, maka ada ketentuan, ada label ya dari yang diberi wewenang untuk menuliskan label halal. Nah, ketika sudah ada label halal seperti itu, ya kita tidak ragu lagi. Kalaupun misalkan kok ternyata setelah diberi label halal tetap ada unsur yang haram atau subhat ya, kuwi salah sing ngelabeli. Berarti kita sudah terlindung dari hukum yang seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan haqqa tuqatih, haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa, Ibnu Mas'ud memberikan batasan yaitu ayyuta'a fala yu'sa. Jadi engkau bertaat kepada Allah atau Allah harus kamu taati, ayyuta'a fala yu'sa, dan janganlah kamu bermaksiat kepadanya. Wajud karu fala yunsa, Allah itu harus selalu diingat dan jangan pernah dilupakan. Kemudian wa ayyuskaro fala yukaffiro, Allah itu harus kita syukur kepadanya, jangan kemudian kita kufur kepadanya. Itu makna haqqa tuqatih menurut Ibnu Mas'ud rahimahullah. Jadi kita harus taat kepadanya, jangan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kita harus selalu mengingat kepada Allah, jangan pernah melupakan dalam keadaan sedikit pun. Nah, maka di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah, mohon maaf, ayat 190 gitu ya. Kaitannya dengan tadi wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, kepadaku wahai orang-orang yang dikaruniai akal. Berarti kan ulul albab itu. Lub itu jamaknya albab. Ya. Jadi hati, akal itu lub. Itu Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Liulil albab. Nah, siapa orang yang berakal itu? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang senantiasa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Jadi pokoknya dalam semua keadaan dia senantiasa terhubung dengan Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard,
dan dia berpikir, memikirkan, menggunakan akalnya tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi ketika kita melihat gunung yang begitu besarnya, kita Masya Allah, Allah berkuasa menjadikan makhluk sebesar itu. Wong dewek gawe gunung-gunungan be butuh lemah ke banget, pirang damter ora dadi-dadi begitu ya. Loh Allah kok hanya kun fayakun gawe segede gunung Slamet itu. Allah membuat jurang yang begitu dalam. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Semut kadang-kadang subhanallah pas metu akeh ora lumrah. Kabeh duwe nyawa. Menungsa gawe siji ora bisa. Makhluk yang sekecil itu punya rasa, bisa bergerak, pokoknya lengkap sekali. Bagaimana susunan tubuhnya itu sangat luar biasa. Nah, ini dipikirkan. Kemudian sampai dia mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, sungguh tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini. Semua ada manfaatnya, semua ada fungsinya. Ya. Hanya kita kadang-kadang yang belum melihat, mengetahui fungsinya. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Ini kembali kepada sesuatu yang ditakutkan oleh kita, yaitu siksa api neraka. Kita memikirkan makhluk Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Jadi dalam gerak maupun diam kita harus senantiasa ingat kepada Allah. Syukur dilazimkan, dibiasakan dengan zikir kepada Allah. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini bentuk daripada bertakwa kepada Allah. Jadi kita bangun penghalang, kita bangun benteng untuk kita tidak terkena azab Allah, tidak terkena siksa neraka, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Haqqa tuqatih. Nah, dalam keadaan dan dimanapun kita berada. Rasulullah ditanya tadi Bapak Ibu, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka? Pertama, taqwallahi. Jadi takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih. Nah, dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kemudian jawaban Rasulullah yang kedua adalah wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Nah, Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik itu sebetulnya bagian dari takwa. Nah, jadi sebetulnya hanya cukuplah dijawab dengan apa sih yang menyebabkan manusia banyak dimasukkan ke dalam surga? Bisa hanya dijawab dengan takwa Allah, cukup dengan bertakwa. Tapi Rasulullah menjawab takwallahi wa husnul khuluq. Jawabannya dua, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan takwa kepada Allah sudah mencakup di dalamnya adalah akhlak yang baik. Tetapi akhlak yang baik itu disebutkan secara sendiri, disebutkan secara khusus, dipisah dari takwa kepada Allah untuk menunjukkan betapa pentingnya akhlak yang baik itu. Sebab ada di antara manusia yang beranggapan hanya yang penting kita berbuat baik kepada Allah, hanya taat kepada Allah, menyepelekan, mengenyampingkan, menganggap tidak penting hubungan kita dengan sesama manusia. Padahal ketika kita sudah menjalin hubungan kepada Allah secara vertikal, ya, kemudian kita tidak menjalin hubungan baik dengan sesama manusia secara horizontal, tidaklah seseorang itu disebut orang yang baik.
Maka Islam menyebutkan akhlak yang baik itu penting sekali. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengaku innama bu'istu liutammima makarimal akhlak atau wasalihul akhlak. Sesungguhnya saya diutus itu hanya untuk misi yang dibawa adalah untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan akhlak itu sebagai ukuran kesempurnaan keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah ini hubungan dengan sesama manusia. Termasuk Rasulullah juga menyebutkan loh bapak-bapak ini. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi penting sekali untuk kita akhlak yang baik kepada keluarga kita. Sebab dirasa akeh bapak-bapak sing aring wong liya aluse ora lumrah, emane ora lumrah, aring keluargane, aring bojone ora. Seomong-omongnya jadi padu, ya. Komunikasinya buruk, ya. Ngomong ya sengak gitu loh. Tapi wong liya bisa halus. Wong kondangan piye mlakune kaya wong desa ngarep wong lanang ngarep wong wadone kepundan nggawa krendeng, nggawa gawan. Ya. Rasulullah sangat menghormati, sangat menyayangi istrinya. Nah, pada memanggilnya saat itu Rasulullah Masya Allah ya disebutkan ya Humaira wahai si pipi merah. Tapi nggak bojone panjenengan ora putih ya jadi panggil pipi merah malah tersinggung. Artinya Rasulullah sangat menyayangi keluarganya, sangat sayang kepada istrinya. Jadi bapak-bapak yang paling mulia adalah bapak-bapak yang paling sayang kepada istrinya. Nah, gue ya Bu. Emane pola pokoke lah. Orang jaluk BTW duwite. Pol. Pol semono tok iku. Dompetnya keletakan, HP-nya keletakan, lah seorang anak masalah rahasia apa-apa. Ya. Dompet pi ceketem bae. HP ora tahu iya, ora tahu ngletak. Berarti ada sesuatu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini nanti suruk jam 5.36, berarti tekan bisa sholat suruk ya kurang lebih 10 menit ya. Nanti pas lah. Apa sih bentuk akhlak yang baik? Kalau tadi disampaikan hubungan antara sesama manusia. Nah, definisi akhlak yang baik kita ambil dari para ulama ya Bu, Bapak. Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jadi akhlak yang baik itu adalah al-karomu wal badlatu wal ihtimal. Apa itu? 3. Jadi ramah, dermawan, bisa menahan marah. Ramah, dermawan, bisa menahan marah. Itu yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, ramah apa bagaimana? Ya, wajahnya terlihat enak dipandang. Menyapa, suka menyapa. Ya, komunikatifnya bagus. Kadang kan anak wong sing bawaane, anak wong Jawa kan ngarani watek. Lah wis watek yang urut petek ya ora mari gitu ya. Jadi acuh begitu loh. Kula duwe tangga ora ado se-RT. Jan anger petukan gue ditakoni api ora gitu. Jadi kadang-kadang bebah arep takon dadi. Anger ora takon dhisik ditakoni ora jawab. Pisan pindho ya. Tapi terus-terusannya medegeli kan. Iya. Nah kok dadi kegawa ora ramah ya. Nah jadi bermuka ramah gitu. Ya, anggar di suatu tempat mungkin ada dipasang. Ada 3S, ada 5S ya.
Salam, sapa, senyum, angka 5S sih, S yang loro apa? Sangoni begitu ya. Nah, santuni ya. Jadi ramah paling tidak. Ya dengan salam lah yang paling mudah, assalamualaikum begitu. Nah selain itu menunjukkan keramahan, salam ini kan doa yang sangat luar biasa. Kita mendoakan supaya keselamatan dan keberkahan untuk kita. Nah kalau kita afsus salam ini juga termasuk akhlak yang baik, menyebarkan kedamaian, menyebarkan salam. Nah kemudian dermawan. Nah dermawan ini akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh manusia, akan didekatkan kepada surga. Jadi dermawan ini insya Allah adalah sudah ada tuntunannya dalam Islam. Bahkan dijanjikan pahalanya sangat luar biasa. Sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat pada saat itu. Ya. Di Madinah ada sebuah sumur yang konon kabarnya sampai sekarang masih ada, yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi Madinah itu ada sumur yang airnya bagus, tidak pernah kurang debitnya. Nah karena Madinah ini termasuk yang sulit untuk air, dan sumur itu milik orang Yahudi. Oleh orang Yahudi, kalau ambil air di situ mahal sekali, mangkring lah cara nutuk begitu. Nah, Utsman bin Affan ini seorang pebisnis yang sangat luar biasa, tapi juga dermawan yang sangat luar biasa. Jadi dikontrak begitu, dibeli dalam 1 minggu, 4 hari dibeli oleh Utsman kepemilikan sumur itu. Jadi kontraknya dibeli. Nah, ketika hari-hari oleh orang Yahudi memberikan harga yang mahal, Utsman bin Affan itu menggratiskan. Jadi umpama dina Senin, Selasa, Rebo hake untuk Utsman bin Affan. Ngono jukut seboye orang bayar. Nah, anggar dina berikutnya yang bukan kontrak oleh Utsman, orang Yahudi ini memberi harga yang mahal. Akhirnya kan orang Yahudinya bangkrut. Orang sing tuku. Nah, akhirnya didol kabeh maring Utsman dan disodakohkan, diwakafkan. Ini sangat luar biasanya ini. Wakaf air ini termasuk yang sangat luar biasa. Dan kemarin juga banyak saudara-saudara kita yang dilanda kekeringan, banyak dari gerakan-gerakan untuk infak atau sodakoh air bersih. Ini sangat luar biasa. Jadi yang panjenengan kok dijaluki banyu nang tanggane lagi bermasalah, misalnya orang di banyu, ya berikan. Karena ini sedekah yang baik termasuknya. Aja malah kerane dirapeti sing nang jaba sing bisa dicukut nang saudarane sedulure. Termasuk sedekah air. Ya paling ora ya ndekane masjid lah, takmire anggarana wong ngangsu utawa bakul cilok butuh banyu ora usah digusah. Nggih. Sepira akeh njikot banyu gitu. Ya, dan air ini kan banyak. Sedekah termasuknya. Aja njot banyu domai arep salat ora oleh mlebu, lah masjid sapa sih gane. Masjid sapa terbuka ya. Terus terang ya. Maaf, bukan terus tapi tentu dengan cara waspada. Masjid dikunci mbok ya wis ana kejadian, sound system ilang, kotak amal hilang. Nah, itu juga ada yang memaafkan seperti itu. Tapi untuk misalkan air atau mungkin ada yang mandi ya selama masih dalam batas kewajaran, kemudian juga menjaga kebersihan ya sebaiknya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Tapi yang orang nang kene nggawa alat masak, nang kene nginep seminggu ya tentu akan mengganggu kenyamanan jamaah yang lain. Ya ditolak dengan cara yang halus dan yang baik. Kemudian dari ulama yang lain menyebutkan Ibnul Mubarak ini mengatakan yang disebut husnul khuluq huwa bastul wajhi, bermuka manis. Nah, jadi ukurannya harus ketemu wong ya wajah begitulah. Ya, bermuka manis, mesem, guyu, nyapa.
Kemudian babadlul ma'ruf, gemar melakukan kebaikan, suka menolong. Ya. Istilahnya Arab melaku, ya ana wong Arab dewek mangkat nganggo motor, kok ana sing lagi melaku ya tawani. Tapi ya bapak-bapak karo bapak-bapak aja kok sing tawani ibu-ibu. Angar-ngarep nawani ibu-ibu jenengan nganggo jaket Gojek disit. Sebab hanya Gojek yang berani membawa istri orang. Nah, lalu biasa yang tadi fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah, ya. Termasuk berbuat baik, Kan kayak ngapa senengnya sing ditulung. Kulo nggih tau ngrasakna. Arep bali mengumah kulo Karang Lewas Kidul, dilala orang gawa motor mlaku sekang Karang Lewas Lor. Kok ana sing nunuti. Ya, senajana tukang becake kapan aku duit. Ana sing nyamper mepeti begitu, boncengna. Ya alhamdulillah. Tapi nek panjenengan niat sedekah karo abang becak ya, ora aku arep becak bae. Nah, ini sedekah dengan tidak secara langsung. Orang mlugu aweh dia pak duit tapi dengan jasa yang diberikan. Ayo Pak, becake. Dulu saya punya kepala sekolah ini salah satu bentuk barangkali amal baiknya. Jadi dia setiap hari nggak mau naik mobil, nggak mau naik motor, tapi numpake becak. Jadi nguripi tukang becak. Ini juga sangat bagus. Nah, untuk ibu-ibu barangkali ya dengan cara membeli, dengan cara tidak banyak menawar, aring pedagang sing ya wong ini bakul beceran mangkate jam 2 bengi ninggalna anak bojo nyunggi tampah kebek nek ora pit pati grandul ora karu-karuan bukan lo ngarep badhe sebungkus gede-gedean 500 bisi dinyang bae isi omong bae. Nah, ya boro-boro aweh secara langsung begitu. Artinya memberikan mereka rezeki dengan apa yang kita itu kan termasuk sifat dermawan, Jadi salah satu yang dicontohkan Rasulullah itu adalah mudah dalam hal bertransaksi. Jadi kadang nuwun sewu, ana sing teliti banget. Jadi tuku jeruk itu dipilih kabeh sing dan ya. Tuku klambi iki jahitane deleng kabeh. Ya apik ora apa-apa. Tapi ya ora usah ke detilan seperti itu. Ora usah terlalu etung banget. Pamane kepada saudara-saudara kita yang mencari nafkah dengan cara berdagang. Itu ya mereka itu menjaga kehormatan daripada ngemis begitu, mendingan berdagang. Kalau kadang ya pas ayewene kan minggu ana wong gawa lincak nggih sekang pring apa amben kulo kan mikir kae wong ki rezekine urung ana gambarane kuwi. Iya, urung ana gambarane rezekine. Kan orang ngerti siapa sing ngarep tuku, mbok kapan, kadang nganti sore, kadang nganti ngesuk ora payu, ya tetap mereka bahagia. Kelihatannya bahagia orang jadi ngesu pengamuk ya. Nah, ini jadi sifat dermawan ini makanya termasuk dalam akhlak yang baik. Nah, wabadlul ma'ruf waqiful adza. Jadi menahan diri dari menyakiti orang lain. Pembulian Ibu, itu terutama Masya Allah. Apa pembulian gue bocah tok? Orang. Pembulian itu juga berlaku untuk orang tua juga. Nah, siki memang yang marak adalah sekolah-sekolah itu sedang dikampanyekan supaya tidak ada pembulian perundungan. Karena kasus-kasusnya banyak sekali anak-anak yang melakukan kekerasan terhadap sesamanya. Terutama ya sekolah-sekolah yang kadang-kadang boarding. Kalau ngerintis sekolah boarding teng madrasah, ya pokoke isine laporan wong tua. Ana klambine anake sing dibuang, ana sing dirusak barange, sepatune garis siji. Ini bendina laporannya seperti itu, termasuk perundungan, pembulian. Nah, ini akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari dua hal yang bisa memudahkan masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dengan selalu berada dalam komunitas seperti ini, komunitas orang-orang yang soleh, kita akan bisa memudahkan, meningkatkan ketakwaan, memudahkan untuk menjadikan
kita saling nasihat menasihati untuk bisa berakhlak yang baik. Demikian dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.